Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar melalui video pembelajaran. Baik, bertemu lagi dalam pembelajaran materi kejuruan, yaitu dasar-dasar pemasaran, yang kali ini kita akan membahas materi proses bisnis pemasaran. Dalam mempelajari materi ini, satu harapan untuk kalian, diharapkan bisa setelah mempelajari ini bisa memahami dan mengerti apa itu proses bisnis pemasaran. Ya. Anak-anak, pemasaran merupakan bagian terpenting yang turut menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Nah, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses berkomunikasi dengan pelanggan untuk membujuk mereka agar membeli produk atau layanan yang dijual. Nah, sedemikian eratnya kaitan bisnis dengan pemasaran. Sehingga untuk memahami seluk-beluk bisnis dan pemasaran diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan ilmu dasar-dasar bisnis dan pemasaran, yaitu basics marketing, ya. Mata pelajaran dasar-dasar pemasaran ini merupakan mata pelajaran kejuruan, ya, salah satunya, ya, yang mendasari ilmu dasar sebagai pendukung dalam mempelajari mata pelajaran berikutnya, ya. Tidak lain adalah berfungsi membekali kalian, ya, dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar memiliki dasar yang kuat di saat kalian nanti naik di kelas 2, kelas 3, dan lulus dari jurusan pemasaran. Baik anak-anak, kita lanjutkan, kita belajar proses bisnis dalam pemasaran. Ya, di sini ada gambar siklus manajemen proses bisnis, ya, di mana ada desain, ada modeling, ada eksekusi dan monitoring serta optimal, ya, optimization, ya. Nah, DESIK di sini adalah membicarakan soal perencanaan, bagaimana proses pemasaran itu sendiri, ya. Lanjut ke modeling, di mana modeling itu adalah desain tiruan dari sikap atau perilaku yang lain, yaitu namanya kita menggunakan modeling, ya. Terus melanjut ke eksekusi, yaitu keputusan yang harus kita ambil. Selanjutnya adalah monitoring. Monitoring itu adalah pemantauan dari proses bisnis itu sendiri, ya. Yang terakhir adalah menghasilkan, ya, secara optimal, artinya secara maksimal yang memang sesuai dengan tujuan dari proses bisnis itu sendiri, ya. Artinya di dalam proses bisnis pemasaran ini ada siklus manajemen proses bisnis, di dalamnya lah mengatur semuanya, ya, dari perencanaan berakhir dari evaluasi, ya, sampai evaluasi. Ya, tentunya di dalamnya termasuk membuat model, desain, ya, pengambilan keputusan, dan satu tujuan adalah menghasilkan yang optimal, artinya maksimal dan yang sesuai dengan target perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, baik anak-anak, Mem akan lanjut menjelaskan menyangkut apa itu proses bisnis, ya. Proses bisnis tidak lain merupakan bagian manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan mencapai proses bisnis perusahaan, yang tentunya dikelola dengan optimal, ya, juga memungkinkan organisasi lebih efisien, efektif, serta mampu merubah hingga dapat mempengaruhi biaya pendapatan sebuah organisasi. Nah, itulah definisi dari proses bisnis itu sendiri. Oke, baik, Mem akan lanjutkan, ya. Apa itu proses bisnis? Nah, ini ada beberapa para ahli yang memang sudah mendefinisikan
definisi dari proses bisnis itu sendiri, ya. Yang pertama dari Kelly R. Riner, ya, dia menyatakan bahwa proses bisnis merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk memproduksi atau berupa produk atau jasa yang akan bernilai bagi perusahaan. Baik, ulangi ya, menurut Kelly R. Rayner, menyatakan proses bisnis merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk memproduksi produk atau jasa yang akan bernilai bagi perusahaan, ya. Misalnya sebuah pabrik baju, ya, di dalamnya tentunya ada bahan baku berupa kain, ya, proses pemotongan, penjahitan, dan berakhir dengan produk jadi, ya. Salah satunya seperti itu, ya. Mungkin yang dipikirkan oleh Kelly R. Rayner menyatakan apa yang disampaikan barusan. Ya. Yang selanjutnya ditemukan oleh Magal dan Watt, ya, beliau mendefinisikan bahwa kumpulan aktivitas yang akan menghasilkan sesuatu dan setiap prosesnya dipicu oleh suatu kejadian. Ya, tentunya suatu proses pastikan akan menghasilkan sesuatu, ya. Proses dari awal tahapan pertama sampai berakhir dan menghasilkan. Nah, itu menurut Magal dan Watt. Nah, selanjutnya menurut ilmuwan yang bernama Davenport, ya, dia mendefinisikan kegiatan atau aktivitas terstruktur untuk memproduksi dan menghasilkan sebuah output untuk kalangan pembeli tertentu. Nah, ini artinya dia melakukan aktivitas, ya, mungkin satu jenis produk. Oleh karena itu ada istilah pembeli tertentu. Nah, jadi tidak beberapa produk, tapi ini diterjemahkan hanya satu produk, ya. Mungkin seperti pabrik sepatu gitu, ya. Akhirnya menghasilkan sepatu. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya menurut Hammer dan Kempe, nah, dia mendefinisikan bahwa proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang membutuhkan satu hingga lebih input untuk menghasilkan suatu output yang akan memiliki nilai di mata pelanggan. Nah, maksudnya ini serangkaian aktivitas artinya serangkaian kegiatan, ya, atau tugas yang membutuhkan untuk sehingga lebih input untuk menghasilkan sesuatu yang akan memiliki hampir mirip, ya. Tadi pembeli, sekarang pelanggan, karena pelanggan itu juga sama dengan pembeli. Mirip dengan siapa? Davenport, ya. Definisi dari Davenport, ya. Nah, suatu proses bisnis haruslah dibuat berdasarkan tujuan yang efektif, efisien, dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Nah, selain itu, setiap prosesnya akan diserahkan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan pekerjaan tertentu agar dapat menghasilkan produk atau layanan kepada pelanggan. Pemangku kepentingan tersebut nantinya akan diberikan tugas yang menjadi bidang keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan yang akurat. Nah, ini secara internal pemahaman menurut Hammer dan Kempe, dia menyatakan bahwa dia akan membutuhkan tenaga sesuai dengan kebutuhan, ya. Bila mana mungkin ada mesin rusak, artinya dia harus mencari karyawan yang memiliki disiplin ilmu terkait dengan mesin. Jadi seperti itu, ya. Jadi harus sinkron, harus sesuai, ya. Tentunya bila mana tidak sesuai akan memberikan resiko di dalam suatu perusahaan, ya, menyangkut kinerja, ya. Itu sangat penting, ya. Memberikan contoh aja, ini orang dari disiplin ilmunya listrik tapi masuk di perkantoran. Nah, itu tidak sinkron, artinya di saat duduk di kantoran dia nggak mengerti apa-apa yang harus dilakukan, dan itu melalui proses dan amat berat di situ, ya. Yang sebenarnya target perusahaan semuanya proses berjalan dengan baik, tapi karena mengingat ada hal yang tidak sesuai, akhirnya jadilah masalah, artinya
penghambat. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke jenis-jenis proses bisnis ya. Yang pertama adalah proses operasional, yaitu di dalamnya sama dengan primer ya. Proses operasional ini adalah proses yang memiliki bisnis inti dan meliputi aliran nilai pertama. Agar lebih jelasnya ada 3 tahapan ya. Di dalam proses operasional ini terbagi jadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama pembuatan produk, yang kedua pemasaran produk, dan yang ketiga adalah layanan pelanggan yang ditawarkan. Nah, anak-anak, jika saat melakukan bisnis terdapat 3 tahapan di atas, maka termasuk ke dalam jenis operasional ya. Ingat, yang termasuk di dalam proses operasional yaitu pembuatan produk, pemasaran produk, dan layanan pelanggan yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh ya, Anda adalah seorang pedagang buah yang akan mengirimkan barangnya ke beberapa penjual lain. Nah, aktivitas yang terlibat dalam proses ini meliputi membeli buah dari pemasok, mengemas produk ke dalam beberapa kotak, dan sampai pada pengiriman buah kepada pelanggan. Nah, itu salah satu contohnya ya. Selanjutnya proses dukungan ya. Ini proses dukungan yaitu sekunder. Nah, di dalam proses dukungan ini merupakan roda penggerak dalam menjalankan sebuah bisnis ya. Pada proses ini akan mendukung operasional sehari-hari dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, dapat dikatakan juga proses dukungan adalah segala aktivitas yang akan memastikan bisnis akan terus berjalan. Jadi, setiap proses kerja yang dilakukan adalah untuk melayani seluruh badan internal di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, contohnya, divisi keuangan selain bekerja untuk menghasilkan uang kepada pemilik perusahaan, mereka juga bekerja untuk menggaji para karyawan perusahaan, atau cleaning service bekerja untuk memastikan seluruh ruangannya tetap bersih. Nah, seperti itulah ya. Yang selanjutnya adalah proses manajemen ya. Jadi tahapan di dalam proses manajemen ya, di proses manajemen ini akan melibatkan tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan. Nah, proses manajemen akan mengatur aktivitas tata kelola perusahaan serta manajemen strategis. Nah, di dalam proses ini akan menentukan atau merencanakan tujuan dan standar yang mengaruh pada proses primer ya, dan pendukung yang efisien serta efektif. Nah, selain itu, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses lainnya. Jadi, di dalam proses manajemen ini, di dalamnya juga ada proses primer dan sekunder. Baik anak-anak, kita akan lanjut tetap di dalam materi proses bisnis pemasaran. Ya, kita lanjut di tahapan proses bisnis. Yang pertama adalah menganalisis kegiatan bisnis ya. Di dalam tahap ini ya, manajemen perusahaan bersama dengan owner akan berdiskusi mengenai bisnis apa yang akan cocok untuk dijalankan perusahaan. Nah, proses ini akan berfungsi untuk mengetahui proses yang sesuai untuk dijalankan. Misalnya saja sebuah perusahaan akan menjalankan bisnis di bidang industri produk atau bergerak di bidang jasa. Nah, selanjutnya untuk tahapan proses yang kedua adalah menentukan proses bisnis. Nah, setelah berdiskusi, manajemen perusahaan akan menentukan proses dari bidang usaha yang telah dipilih bersama dengan owner perusahaan. Nah,
Hal-hal yang akan ditentukan biasanya meliputi berapa biaya yang akan dikeluarkan hingga sebuah bisnis akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Nah, selanjutnya tahapan pelaksanaan proses bisnis. Nah, di sini selain membutuhkan serangkaian disukai untuk menentukan bisnis, apa yang akan dijalani, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah menjalankan bisnis yang telah dipilih. Nah, karena itu sebuah bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada pergerakan dari setiap pihak yang terlibat. Nah, maka dari itu seluruh tim, pihak karyawan harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar mencapai tujuan bisnis. Nah, selanjutnya pada tahapan evaluasi ya, anak-anak kita akan masuk di tahapan evaluasi. Nah, setelah melewati proses penentuan, diskusi, dan pelaksanaan, tahap terakhir yang tidak kalah penting adalah evaluasi proses yang sudah dijalankan. Nah, evaluasi di sini akan menilai apakah setiap pihak atau karyawan perusahaan telah bekerja dengan baik. Dan apakah proses tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan? Nah, evaluasi akan sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Nah, Anda bisa melakukan proses evaluasi pada setiap akhir periode atau setiap bulannya untuk melihat apakah terjadi kesalahan pada saat proses berjalan. Nah, ini sangat penting ya anak-anak. Tahapan terakhir evaluasi adalah bisa kita menyimpulkan ya apa yang kurang dan lebihnya dan perlu revisi yang mana. Nah, itu adalah suatu tindakan manajemen yang harus dilakukan ke depan. Kita tetap di dalam proses bisnis ya. Kita akan membahas menyangkut manfaat menggunakan proses bisnis ya, selain untuk mencapai tujuan perusahaan. Tentunya proses bisnis memiliki beberapa manfaat ya, antara lain yang pertama adalah fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, di sini maksudnya adalah proses yang terjadi akan selalu mengupayakan segala aktivitas bisnisnya akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena pendapatan terbesar perusahaan didapatkan dari hasil penjualan. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua adalah mengurangi pengeluaran dan resiko. Ya, mengurangi pengeluaran dan resiko ya di dalam proses yang direncanakan secara baik, efektif dan efisien akan mengurangi jumlah pengeluaran dan terhindar dari risiko bahaya. Nah, hal ini akan tentu saja akan membuat pemasukan perusahaan semakin meningkat. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Bila mana tidak efektif pemborosan waktu, yaitu risikonya akan apa? Tentunya risikonya adalah mengeluarkan biaya-biaya, tentunya akan menjadikan suatu kerugian di dalam suatu perusahaan. Nah, manfaat yang ketiga menghindari terjadinya human error. Ya, maksudnya di sini adalah tidak lain setiap proses perusahaan pastinya akan menempatkan orang-orang pada tiap bidang sesuai dengan skillnya. Hal tersebut akan menghindari terjadinya human error atau kesalahan yang diakibatkan ulah manusia. Nah, tentunya ini sangat penting ya anak-anak untuk menghindari terjadinya human. Ini adalah sangat berisiko. Oleh karena itu perusahaan juga memberikan suatu alternatif tindakan yang benar. Dia membutuhkan suatu staf yang memang sesuai dengan skill, disiplin ilmu dan kompetensi ya. Artinya di sini bila mana mencari karyawan disesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira tenaga apa yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan disiplin ilmu para karyawan yang memang mau direkrut. Jadi seperti itu. Untuk apa? Mengantisipasi risiko. Karena bila mana dipaksakan tidak sesuai dengan skill, artinya risiko ke depan pasti akan terjadi. Dan itu akan menghambat semua proses yang ada di dalam perusahaan. Nah, tentunya seperti itu.
Ya. Selanjutnya adalah manfaat menghubungkan kesenjangan komunikasi. Nah, di sini setiap proses akan menghubungkan kesenjangan komunikasi antara perusahaan dengan para konsumen dengan melakukan riset pasar dan mendengarkan feedback, ya, timbal balik, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, manfaat pengelolaan waktu yang efektif. Nah, ini dalam proses yang dilakukan secara benar akan mempersingkat waktu pengerjaan sehingga proses kerja akan lebih cepat. Nah, itu. Manfaat berikutnya itu dapat beradaptasi dengan pembaruan teknologi. Nah, di sini dalam proses bisnis pastinya akan selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga perusahaan akan menghadirkan teknologi baru agar aktivitas bisnis bisa terus berjalan. Nah, ini namanya perusahaan yang berinovasi dengan teknologi, jadi tidak tertinggal zaman. Nah, seharusnya sekarang seperti itu. Siapapun yang punya jiwa di bisnis pastikan tidak akan mengimbangi, ya, dengan perkembangan teknologi yang ada. Manfaat yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan kerja. Nah, perusahaan akan dengan mudah mengetahui setiap kesalahan dalam kegiatan bisnis dan dapat menentukan solusinya secepat mungkin. Nah, ini artinya setiap permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan jangan ditunda, langsung diselesaikan. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, dari materi dari awal sampai terakhir akhirnya akan berakhir dengan contoh proses bisnis, ya. Contoh proses bisnis ini diharapkan Anda bisa lebih memiliki gambaran setelah mempelajari materi ini tentang proses yang terjadi. Berikut memberikan contoh yaitu perusahaan manufaktur dan penjualan. Nah, di dalam perusahaan manufaktur ini terdapat ada beberapa unsur dari proses perusahaan, ya. Di dalamnya perusahaan manufaktur ini dia memiliki tujuan membuat atau mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, itu adalah perusahaan manufaktur, ya. Dan yang kedua, pihak yang terkait, karyawan pabrik serta sales, ya. Dan yang ketiga, input produknya. Nah, pengulangan pemesanan, pemberitahuan proses pembuatan bahan baku. Nah, ini ada input produknya adalah pengulangan pemesanan, pemberitaan proses pembuatan bahan baku. Dan yang terakhir ada output produk, jadi bahan jadi siap jual. Nah, ini ada di dalam proses bisnis manufaktur, ya. Selanjutnya di bagian pemasaran, ya, penjualan. Di sini terdapat beberapa unsur dari proses bisnis, ya. Di dalamnya dia harus memiliki tujuan membeli stok barang dari distributor dan menjual kembali produk kepada konsumen. Dan selanjutnya pihak yang terkait di dalamnya adalah karyawan gudang, karyawan pembelian, sales, dan vendor atau pasar, ya. Karena ini bicara soal penjualan atau pemasaran. Nah, selanjutnya input. Nah, di dalam input ini permintaan pembelian serta pengulangan pemesanan. Terakhir adalah output, yaitu pesanan konsumen. Jadi pemasaran ini hanya memasarkan produk, ya. Bila mana ada pesanan tinggal order, ya. Jadi seperti itu, ya. Karena langsung berhubungan dengan konsumen, ya. Kalau yang manufaktur tadi apa? Membuat produk, ya, membuat produk yang siap dijual. Nah, yang belakangnya tentunya bagian pemasaran, ya. Bagian pemasaran yang punya peranan bagaimana itu barang-barang yang memang sudah diproses, diproduksi bisa terjual. Jadi seperti itu. Nah, proses yang lancar, ya, tentunya akan menjaga kestabilan perusahaan di tengah kompetisi yang kian pesat. Persaingan di dalam dunia bisnis itu tidak mudah, ya. Hanya orang yang memiliki jiwa bisnis tentunya yang bisa menanggapi, melihat, ya, bagaimana kita memberikan jawaban untuk saingan-saingan yang ada di sekitar kita. Tentunya akan seperti itu, ya.
Demikianlah pembahasan mengenai proses bisnis di dalam perusahaan. Semoga apa yang Mem sampaikan bisa dipahami dan dimengerti, dan kalian bisa menjawab bila mana ada pertanyaan di saat pretest ya. Untuk minggu depan, kalau ada waktu tatap muka, tentunya ada pretest dan Mem akan menanyakan materi yang Mem sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.